Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viera Andini dari kelas 10M. Saya akan mempresentasikan mengenai bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dibagi menjadi 5 teori. Pertama, ada teori Gujarat, lalu ada teori Makkah, teori Persia, teori Cina, dan terakhir teori maritim. Pertama, ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dibawakan oleh Profesor Dr. Sisnok Hargrunge. Menurutnya, Islam masuk Indonesia dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kedua, ada teori Makkah. Teori ini dibawakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Ketiga, ada teori Persia yang dibawakan oleh Dr. Hussein Jajaningrat. Menurutnya, Islam ini masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermazhab Syiah. Keempat, ada teori Cina yang dibawakan oleh Profesor Dr. Slamet Muljana, menyatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan dari Cina. Terakhir adalah teori maritim yang dibawakan oleh N.A. Baloch, menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau pada saat 7 sampai 12 Masehi. Lalu, yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai kekuasaan politik pada saat itu. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas karena seiring waktu banyak raja-raja Hindu yang awalnya mereka beragama Hindu lalu masuk ke agama Islam dan memeluk agama Islam. Dengan demikianlah terbentuk kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Saat itu istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan raja berubah menjadi sultan. Salah satu motifnya para raja memeluk agama Islam ini untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya pada saat itu sudah mulai memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum mereka memeluk agama Islam. Nah, rakyat pun saat itu berbondong-bondong masuk agama Islam karena syarat masuk agama Islam itu sangat mudah. Dan selain itu juga, Islam tidak mengenal adanya sistem kasta. Bagi mereka, agama Islam itu dianggap sebagai agama yang pembebas bagi rakyat jelata pada saat itu. Ketiga, saya akan membahas tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia, yaitu salah satunya ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Wali Songo, Sultan Zainal Abidin, serta Sultan Alauddin. Terakhir, saya akan membahas tentang keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, yaitu ada hidup sederhana, mereka gigih dalam berjuang, ketiga, menguasai ilmu agama secara luas serta mendalam, keempat, produktif dalam berkarya, kelima, mereka bersabar, keenam, menghargai perbedaan yang ada, ketujuh, berdakwah secara damai. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.